Ya, Kang. Percaya nggak? Biasanya yang paling jujur itu justru obrolan yang kejadiannya di sela-sela. Di kolong, di belakang panggung, di luar sorotan, dan di kolong tribun kita ngobrol sama orang-orang yang karyanya sering kita lihat, tapi ceritanya jarang kita dengar. Nah, hari ini gue duduk bareng seorang atlet serinji Kempo Muda dari Bogor yang di usia belia sudah ngumpulin prestasi dan juga medali di berbagai kejuaraan, yaitu Kanji Mardi, dan juga orang yang ada di balik proses latihannya yaitu Coach Kanji langsung, yaitu Mas Tiar Rizaldi. Sebelum kita masuk ke cerita latihan, tekanan, dan prestasi, aku pengen kita kenalan dulu lebih lanjut biar obrolannya lebih dekat. Kanji, boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanji Mardi, umur saya 16 tahun, dan sekarang lagi nggak sibuk apa-apa. Lagi nggak sibuk apa-apa. Boleh Coach diperkenalkan diri? Ya, nama saya Tiar Rizaldi. Saya pelatih Serinji Kempo. Ya. Sejak muda sudah jadi atlet sama seperti Kanji. Kemudian kerjaan tambahan guru SMK di SMK Bakti Insani. Pekerjaan sehari-hari selain pelatih, saya juga pengurus KONI di bidang Binpres, pembinaan prestasi. Itulah kegiatan-kegiatan sehari-hari yang saya jalani. Oke, baik. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Wah, kedengarannya ramai banget karena selain narasumber, di belakang panggung juga ada teman-teman Kanji dari SMK BI. Baik, kita tarik banget nih ke titik awal di mana semua ini dimulai. Kanji, awal kenal Sorinji Kempo itu gimana ceritanya? Awal ikut Serinji Kempo cuma ikut teman. Ikut teman? Iya, tapi makin kesini udah nyaman. Oh, lama-lama nyaman ya, Iya. begitu. Awalnya berarti itu dari tahun kapan? Dari kecil atau baru? 2019. 2019 berarti sudah 6 tahun namanya? Iya, Oh, berarti dari 2019 itu kamu mulai latihan atau ikut lomba langsung? itu baru-baru ikut lomba. Ikut latihan itu. Ikut latihan, Iya. berarti itu kamu masih SD? SD SD kelas... 3. Wah, itu cukup lama banget, keren banget. Kamu kelas 3 SD sudah Iya. main Kempo, wah keren. Di tahun awal-awal latihan nih, ada bagian yang paling berat gak? Sampai hampir bikin kamu nyerah? Berat sih pasti ada. Ada, betul sekali. Tekanan dari pelatih Ya, tekanan dan dari pelatih? pasti ada. Pasti ada. Oh, weh. Kok ketawa? Lanjut. Tapi karena sudah terbiasa jadi enjoy aja latihan. Enjoy aja, oke. Sejak mulai latihan sampai sekarang, perubahan apa yang paling kerasa di diri kamu? Dari awal berarti dari kelas 3 SD sampai sekarang apa yang terasa? Karena beda aja rasanya. Karena dulu tuh kayak berat buat latihan. Kayak gimana ya? Kayak nggak dibawa happy. Oh, nggak di bawah happy Iya. waktu awal? Iya. Apa yang membuat tidak terasa happy? Karena jenuh gitu-gitu aja. Jenuh, Iya. merasa itu-itu saja. Lalu apa motivasi kamu untuk terus lanjut? Terus lanjut tuh karena banyak teman, Banyak happy. teman, Iya. happy. Sampai sekarang berarti kamu Iya. merasa happy. Ada tantangannya nggak ketika kamu menjadi atlet? Tantangan sih pasti ada. Boleh diceritakan ke teman-teman? Tantangannya pasti kalau misalkan jadi atlet itu pasti ada aja tantangannya. Betul sekali. Mungkin Coach, pertama kali lihat Kanji latihan, apa yang langsung kelihatan dari Kanji? Kalau kita pelatih bukan satu orang, kita tim kepelatihan terdiri dari beberapa orang. Tim kepelatihan itu ada namanya Yudansa. Korp Yudansa itu korp dan 1 ke atas. Kebetulan saya tingkatannya 4 dan.
Jadi mau tidak mau ketika kita mempersiapkan atlet untuk menjadi atlet, kita melihat potensi. Yang terpenting siapapun bisa menjadi atlet dan siapapun bisa juara, asal resepnya satu, mau berlatih. Karena kita punya satu keyakinan, tidak ada sesuatu yang instan. Semua berproses. Sama seperti saya pernah alami. Kalau saya pernah jadi pelatih, berarti pernah menjadi seperti dia dulu. Betul. Nah, permasalahan buat kita seumumnya adalah titik jenuh. Nah, kejenuhan itu mereka bisa tidak melawan kejenuhan. Karena dari semua itu kalau mereka bisa berperang dengan jenuhnya latihan, saya yakin mereka bisa menjadi atlet yang baik. Itu resep buat kita, dan sekarang untuk menjadi atlet itu sudah sebuah pekerjaan. Karena pemerintah Kota Bogor juga khususnya sekarang sudah memberikan reward apresiasi yang cukup besar. Untuk satu medali emas di Porda di nomor perorangan, pemerintah Kota Bogor itu melalui KONI sudah memberikan apresiasi 100 juta rupiah 100 per juta orang. rupiah per Itu orang. sebuah hal yang luar biasa yang didapat. Seperti Kanzi Mardi ini 2 tahun yang lalu dia mendapatkan emas di Popda untuk pelajar. Dia bonusnya aja dulu 22 juta. Kemarin dapat emas lagi. Tepuk tangan, teman-teman. Menarik. Kemarin dapat emas lagi dia 22 juta. Total umur anak seumur 16 tahun sudah bisa mendapatkan total 44 juta. 4 juta. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan oleh dia buat biaya bekal sekolah, saya rasa dia bisa melanjutkan sampai jenjang perguruan tinggi dengan uang yang cukup. Itulah bonus yang diberikan oleh pemerintah Bogor untuk kesejahteraan atlet. Gitu. Baik, berarti memang sudah dapat support juga nih dari pemerintah. Support termasuk pelatihnya. Termasuk Kalau pelatihnya? atlet dapat 100 juta, pelatih dapat 75 juta. Jadi pemerintah Kota Bogor sekarang mengapresiasi mereka-mereka yang mau membela nama Kota Bogor. Jadi sama saja untuk tingkatan kota dan seterusnya. Nah, sekarang terdorong siapapun bisa menjadi atlet seperti Kanji yang dulunya nggak bisa apa-apa, tapi karena kemauan dan kerja kerasnya dia bisa menjadi seperti ini. Itu sebuah hal yang perjalanannya sangat panjang, 6 tahun. Keren Gitu. sekali, tepuk tangan untuk Coach dan juga Kanji. Keren. Oke, baik, Coach. Melihat sebagai pelatih, kapan melihat Kanji ini punya potensi yang jauh untuk dibawa lebih lanjut? Kita di tim kepelatihan ada beberapa cara untuk melihat potensi. Betul. Nah, intinya pada setiap perjalanan latihan 1 minggu 4 kali dengan durasi waktu dari kurang lebih setiap berlatih 6 jam, Ya. kita bisa melihat dia berpotensi tidak bisa menjadi juara. Baik. Nah, itu karena kita wasit, kita pelatih, kita bisa melihat potensi tersebut. Intinya orang ini mau diberangkatkan ke kejuaraan, kita sudah punya komitmen pasti medali emas dengan pengalaman-pengalaman yang kita lalui selama ini, dan sangat terbukti emas untuk 2 kali Popda dan 1 kali Praporda. Kalau dulu dia ada di kelas remaja, sekarang naik level ke tingkat Jawa Barat, sudah level senior. Baik. Karena kemarin di babak kualifikasi Porda mendapatkan 1 medali emas, 1 medali perak. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Sangat Di umur 16 tahun bisa naik ke kelas senior dan berhasil mendapatkan medali emas. Ini hal yang luar biasa. Kita geser lagi ke Kanji. Apa perasaannya ketika mendapatkan medali dan uang di usia 16 tahun loh? Yang pastinya happy Happy. sih. Itu pasti happy, bahagia, bisa nyenengin orang tua juga sih. Bisa nyenengin orang tua dan Iya. juga orang sekitar dan juga teman-teman ya. Iya. Berarti sangat happy ya berarti. Happy Happy sekali. banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai sekarang berarti masih enjoy nih? Masih di sih. olahraga ini? Masih. Ada mimpi yang lebih jauh nggak dari Kanji? masih jauh misinya. Masih jauh. Capaian tertinggi yang ingin Kanji dapatkan dalam waktu dekat apa? Pengen ikut Porda, mau sih. Mas Porda dan Mas atlet Porda. PON ya? Iya. Kita doakan ya bareng-bareng semoga bisa lolos dan juga bisa dapatkan emas lah kembali. Oke, baik, kita balik lagi melihat atlet semuda dan seusia Kanji, tantangan terbesar di bagian apa? Fisikah atau mental atau kedisiplinan dari Kanji? Tantangan kita setelah mencetak dia menjadi juara, tantangan terberat kita bisa nggak atlet ini tetap kita pertahankan untuk bisa menjadi atlet. Tentu saja ada beberapa yang harus mendukung program ini, satu diantaranya orang tua,
Kemudian kalau sekolah kita mensupport sekolah, bahkan mengapresiasi kemarin juara orang tua sekolah dan kita sendiri tim kepelatihan. Jadi 3 stakeholder ini kalau bisa bekerja dengan baik, tentu saja atletnya mau. Ini program kedepannya sebuah pencapaian yang luar biasa. Harapan kita Porda besok dia dapat medali emas, lanjut masuk tim PON, kemudian bisa mendapatkan emas di PON, itu sebuah hal yang luar biasa. Setelah menjadi atlet PON dan seterusnya, nggak usah ditanya lagi. Untuk sebuah pekerjaan pun akan lebih mudah. Inilah proyek masa depan untuk sebuah penghargaan dari pemerintah kota Jawa Barat, terutama akan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk masa depan si atlet. Jadi atlet itu nggak usah, atlet itu sebuah, kalau kita di KONI Kota Bogor tuh mencanangkan, atlet itu menjadi atlet adalah sebuah pekerjaan. Karena pemerintah Kota Bogor untuk Anzi aja, karena atlet potensial, dia sudah mendapatkan uang saku 1 bulannya 1 juta. Kalau dia dapat emas besok di Porda, uang saku dia akan bertambah setiap bulannya 3 juta. Selama 4 tahun kita berikan. Nah, jadi karena dia sekarang masuk program atlet prioritas, uang saku dia 1 juta. Ya, untuk anak sekolah mah hal yang luar biasa itu hal yang luar biasa loh, karena dia kan menyusunnya itu dari kecil dan itu tidak gampang, pasti itu tidak mudah, dan kamu punya motivasi untuk bisa berdiri sampai sekarang, itu hal yang luar biasa sejujur dengan pencapaian yang telah kamu raih. Melatih atlet seusia Kanji, tantangan terbesarnya apa nih? Tantangan terbesarnya pertama kita memulainya dari nol. Teknik Kempo itu teknik yang tidak mudah. Sangat sulit, apalagi tantangan terbesar kita atlet itu tingkat kehadirannya rendah. Sehingga permasalahan kita yang utama, teknik itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, jadi itu tantangan kita terbesar. Dalam berlatih, dalam membentuk tim, kehadiran atlet itu sangat utama. Untuk mencetak seorang atlet. Kalau partisipan aja sih banyak. Yang latihan, hari ini latihan, nanti 1 bulan lagi latihan, datang. Itu tidak bisa yang begitu. Yang dibutuhkan oleh kita, tantangan terberat itu konstan kehadiran yang rutin. Kalau latihan 1 minggu 4 kali harus hadir. Nah, itulah bagaimana caranya kita bisa membuat anak itu enjoy. Terutama Kempo itu terus terang sangat keras, sangat berdisiplin tinggi. Kemudian kita harus berdisiplin, sehingga kalau atlet ini cengeng istilahnya, kita marahin terus mental latihan, wah itu saya yakin tidak bisa menciptakan atlet seperti Kanji. Yang terpenting kalau dimarahin, ya siap terima kesalahan, karena intinya kita menciptakan anak untuk berlatih itu untuk menjadi baik. Kita ingin menciptakan juara. Siap nggak? Makanya kalau hanya partisipan aja, ya latihannya juga apa adanya. Gitu. Itu yang tantangan terberat kita, tingkat kehadiran yang tinggi, konstan, mau militan. Kita nyetak 3 orang, 3-3 bisa jadi atlet asal militan. Gitu. Yang utama gitu, tantangan terberat kita itu. Makanya Kempo itu tidak bisa seperti berkembang dengan banyak gitu kan, seperti karate, seperti taekwondo, karena kita terlalu, yang kita butuhkan militansi. Itu militansi yang tinggi, ya bisa menciptakan kansi yang lain. Berarti memang disiplin dan juga komitmen nomor 1. Betul, yang utama itu. Yang utama itu harus dipertahankan di sebuah atlet. Oke, baik. Kita balik lagi untuk mendengar dari Kanji tersendiri. Pas tanding nih, pernah nggak ngerasa ragu sama diri sendiri? Nah, biasanya kamu ngatasinnya gimana? Kayak aku mau naik nih, mau tanding, tiba-tiba gugup, tiba-tiba takut, nggak percaya diri. Pernah nggak? Pernah banget. Apa motivasinya dan juga cara ngatasinnya bagaimana? Cara ngatasinnya sih setiap orang beda-beda. Baik. Kalau aku kadang suka dengerin musik. Dengerin musik, kamu suka denger musik apa kebetulan? Aku sih apa ya? Payung teduh sih. Siapa juga pendengar payung teduh di sini? Oh, kamu suka payung teduh. Ada lagi yang mendistraksi pikiran kamu agar kamu bisa rileks dan percaya diri untuk bisa bertanding? Kadang sih jalan santai sambil denger musik. Sambil denger musik, jadi jalan santai sambil denger musik. Suka main game nggak? Jarang sih main game. Jarang, berarti emang suka denger musik aja? Iya. Oke, baik.
Coach, kita Ya. balik lagi ke coachnya nih. Oke, nilai apa sih yang paling pengen coach tanamkan ke atlet muda selain soal menang? Yang utama dia bisa menghargai dirinya sendiri, yang Baik. utama itu. Karena apapun bentuknya, kalau orang tidak pernah menghargai dirinya sendiri, tidak akan pernah mendapatkan prestasi. Nah, kita di Kempo itu kita tanamkan dengan berdisiplin tinggi, kita bisa menghargai diri kita, potensi kita. Dengan potensi yang sehat, kita masih memiliki panca indera yang sehat, kita yakinkan, coba hargai ini sehingga kamu bisa memberikan sebuah prestasi, sebuah kebanggaan buat diri kita, buat orang tua, buat lembaga kita, buat siapa saja. Bahwasannya kita bisa. Kalau prestasi itu tidak hanya dari jalur akademik, jalur-jalur yang lain pun bisa. Betul. Coba ambil bagian dari itu dengan menghargai diri kita sendiri. Itu Hargai utamanya. diri sendiri. Tepuk tangan dong untuk coach dan Kak. Keren sekali. Dua-duanya tadi sepaket sudah keren banget. Baik, aku mau tahu nih, latihan Kempo ini ngaruh nggak sih ke sosial sekolahnya Kanzi? Yang utama, kalau kita di sekolah mendukung dia untuk berlatih, asal prosedural aja. Kalau saat berlatih, dia memberikan izin resmi dan seterusnya dari tempat dia berlatih, dari lembaganya, kita juga akan mengapresiasi. Intinya sekolah dengan prestasi di luar akademik ini akan saling mendukung. Jadi tidak perlu khawatir, satu sama lain pasti saling mendukung untuk sebuah prestasi yang terbaik untuk Kanzi. atlet. Untuk atlet. Betul. Berarti sebagai pelatih, sebagai coach, seberapa besar peran orang tua juga kan pasti ikut ya. Seberapa besar sih peran orang tua dan juga lingkungan dalam perkembangan atlet seusia Kanzi? Yang utama tadi saya sebutkan, intinya orang tua harus siap Harus siap. mendukung setiap program. Orang tua harus siap hadir di setiap dibutuhkan. Ya. Karena pada saatnya orang tua dengan kita teknik berlatih kita yang keras, kadang-kadang orang tua juga tidak terima. Kenapa anak saya Kenapa dibegitukan? digituin? Ya padahal kita di Kempo itu ada yang namanya KI, itu bagian dari penilaian. Apa tuh Kia? KI itu teriakan. Jadi pada saat berlatih dia harus KI. Makanya saya suaranya keras, mungkin sering KI kan. Nah, itu bagian dari penilaian. Jangan sampai ketika kita menegur atlet itu karena tidak mau KI, kemudian orang tua ikut campur. Kenapa sih anak saya digitukan dan seterusnya. Jadi peran serta orang tua di setiap berlatih dan seterusnya harus mendapatkan, harus saling mengerti. Jangan sampai ketika kita melatih, tujuan kita intinya baik, ingin menciptakan Kanzi ini menjadi juara. Menjadi juara. Sayang dengan usia yang produktif, latihan tidak menghasilkan. Menghasilkan, Kan iya. kalau dapat duit ya untuk dia juga kan. Nah, Betul banget, ya kan? prestasinya untuk diri sendiri iya, juga untuk dan diri orang sendiri. tuanya. Untuk orang tuanya mungkin akan bermanfaat kan untuk sekolahnya, untuk masa depannya dan seterusnya. Itulah. Baik, jadi memang peran orang tua ini masih sangat penting dan juga lingkungannya. Betul. Tapi coach, aku pengen tanya nih, sebenarnya selain Kanzi, ada berarti orang tua yang memang menentang anaknya untuk dibentak? Ya, rambut boleh sama hitam, kepala isinya sama-sama. Tetapi pada saat melihat pola latihan, mungkin saja kan, mungkin orang tua yang sayang pada anaknya mungkin tidak sependapat. Karena kita keras banget latihan, kita bahkan membentak dengan kata-kata yang keras, tujuannya satu, untuk kebaikan dia. Nah ini kalau tidak kita terapkan, mental dia akan lemah. Nah mungkin ada orang tua yang tidak setuju dengan pola itu, bahkan atletnya pun tidak setuju ya. Orang tua atlet yang tidak setuju dengan pola latihan kita, itu akan terseleksi dengan sendirinya, akan minggir dengan sendirinya. Minggir dengan sendirinya. Yang tersisa ya Kanzi ini mungkin bagian dari atlet yang tahan banting, orang tuanya mendukung. Nah kita juga akan mengimbanginya dengan memberikan yang terbaik untuk atlet. Betul. Itulah. Jadi memang berteriak dan memarahi atlet itu kan bukan suatu hal yang negatif ya. Betul. Karena itu kan membawa atlet untuk bisa lebih tinggi lagi karena harus keras jadi Betul. memang. Tapi dari Kanzi sendiri sudah sangat menerima. Udah nerima sih, Sudah terbiasa. terbiasa. Jadi kalau dibentak lagi sama coach udah nggak takut ya? Biasa ya. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ini latihannya kalau boleh tahu berapa kali dalam satu minggu? Latihan 1 minggu 4 kali.
kita kalau di hari Selasa itu latihan jam 4 sampai jam 8 malam. Oh, Selasa, kemudian Kamis sama. Kalau hari Sabtu dan Minggu kita latihan dari jam 8 sampai jam 1 siang. Itu berarti ya. Untuk kelas atlet. kelas Nanti atlet. ada lagi kelas reguler yang pembagian waktunya tidak seberat kelas atlet. Gitu. Jadi dari SMK BI ini sendiri memang udah ada, kalau di aku bahasanya waktu itu ekstrakurikuler ya? Ada ya. Oh, berarti ini ekstrakurikulernya dari Kempo? Kempo ya. Oh, ada, keren banget loh. Kalau boleh tahu, coach selain mengajar Kempo, mengajar ekstrakurikuler lain? Enggak, spesial Kempo aja. Spesial Kempo. Nah, aku mau tahu nih tentang coachnya. Dulu tuh atlet Kempo tuh bukan? Ya kita yang pernah menjadi pelatih dulunya berangkat sama-sama pernah menjadi atlet Pernah menjadi otomatis. atlet Kempo. Oh. Otomatis ketika kita berangkat seperti dia, ya kita bisa menularkan ilmu kita kepada atlet. Kita dulu pernah, kalau kamu sekarang pernah begini, kita juga pernah begini. Oh iya tuh. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kamu dulu pernah tingkatan dia nih Q1, Q1. kita juga pernah Q1. Kalau kamu pernah dimarahi oleh senior, suruh ngepel dan seterusnya, suruh ngambil air, kita juga pernah ngalami yang seperti itu. Nah, di posisi saya yang senior, ya nikmati kesenioran tersebut. Dia coachnya balas dendam nih, gue juga dulu gitu digituin sama coach gue juga gituin ke anak. Ya, bagian dari tradisi mungkin. Bagian, tapi kan bagaimanapun juga hasilnya seperti Kanji dan juga kanji-kanji lain itu kan sudah suatu pencapaian yang luar biasa, apalagi nanti Kanji punya mimpi-mimpi yang lebih besar ya. Untuk coach sendiri ada nggak harapan terbesar terjauh untuk Kanji dan juga atlet-atlet muda seperti Kanji? Saya sebagai pelatih bagian dari tim kepelatihan Kempo Kota Bogor sangat berharap Kanji ini bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Kalau di Kempo pencapaian tertinggi itu dia bisa menjadi atlet PON. Ya, kita harapannya Kota Bogor itu, boleh saya infokan, Kota Bogor itu barometer prestasi Kempo Jawa Barat. Ya, karena kita punya pelatih saya juga dulu pernah menjadi juara dunia. Jadi Kota Bogor itu kalau boleh dilihat barometer pencapaian prestasi Jawa Barat. Nah, harapan kita bisa berkontribusi menyumbangkan atlet untuk PON Jawa Barat. Dan tradisi kita setiap PON pasti atlet Kota Bogor tuh menyumbangkan medali emas. Itu sesuatu yang luar biasa dan keren banget. Betul. Ya, harus bisa. Harus bisa. Dan harus mau, dan tidak ada kejenuhan. Ya, lawan dia sekarang kalau sudah seperti ini, lawannya satu, malas dan jenuh. Kalau Iya, sudah ketemu pasti. malas dan jenuh, ya hilang, udah selesai. Jadi lawan ini bukan lawan kamu ya, bukan lawan ketika di atas ring misalnya, atau di atas Arena. area ya, disebutnya. Oh, di atas area. Matras, Tapi memang, ya, matras. oh, di atas matras. Berarti lawan kamu itu diri sendiri. Diri sendiri. Lawan diri kamu itu diri sendiri. Jadi kamu harus semangat yang jelas. Iya. Tapi nggak ada kan, ada pikiran untuk kayak aku cuman bisa sampai itu, abis itu aku udah, nggak ada kan pikiran seperti itu. Nggak ada sih. Oh, keren banget. Berarti mimpinya sangat jauh dan tidak menyerah. Baik, keren sekali. Oke, baik. Terakhir, satu pesan singkat dari Kanzi dan coach juga untuk anak-anak yang pengen mulai bela diri tapi masih ragu, entah itu takut atau bahkan takut sama pelatihnya, tapi mereka cepat menyerah gitu. Ada pesannya nggak? Mungkin dari Kanzi terlebih dahulu. Pesannya sih jangan takut. Jangan takut. Iya. Ada lagi? Berani coba. Berani coba. Ya kan, soalnya suka banyak nih anak-anak yang dari SD, dari SMP itu mereka mau misal jadi atlet badminton tapi insecure duluan, takut duluan. Itu mungkin jangan menyerah, jangan takut ya tadi, sama jangan apa tadi, Harus berani. harus berani coba. Mungkin dari coachnya? Pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, yang usianya masih belasan, cobalah selagi tubuh kita sehat, selagi kita muda, coba memanfaatkan muda dan sehatnya kita untuk sebuah prestasi. Prestasi apapun yang kita hasilkan pasti menghasilkan sesuatu. Seperti kata pepatah, hasil itu, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati perjuangan dan seterusnya. Jadi cobalah berlatih, dicoba. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Kanzi ini, tidak ada kata terlambat untuk berlatih,
masih banyak event-event yang akan kita laksanakan, dan ekskul bela diri Kempo ini sudah juga ada di SMK Bakti Insani. Tinggal mau berlatih, silakan, kita terbuka lebar kesempatan, tinggal mau atau tidaknya. Mau atau tidaknya. Resepnya satu, mau berjuang. Mau berjuang dan tidak menyerah. Tepuk tangan sekali lagi. Baik. Jujur, ini obrolan paling insightful yang pernah aku dengar. Jadi memang aku melihat dari coachnya juga, dari narasumber kita, dari atlet kita itu sangat inspiratif, sangat menghibur juga tentunya, dan sangat menginformasi orang-orang yang tadinya mungkin ingin menyerah, ingin terus berjuang. Dan ini bukan cuma soal olahraga ya, berarti. Jadi ini juga berlaku untuk semua mimpi dan juga cita-cita kalian. Oke, baik. Jadi obrolan di kolom tribun ini memang nggak selalu soal panggung dan juga sorotan, tapi justru di sini kita bisa lihat proses, disiplin, dan juga perjalanan panjang di balik prestasi. Nah, terima kasih buat Kanzi dan juga coach yang sudah berbagi cerita. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Oke, baik. Dan juga teman-teman Tribuners, dua aja. Sampai ketemu di obrolan kolom tribun berikutnya. Dadah.